Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dalam pembelajaran fisika untuk kelas 12. Kali ini kita masih melanjutkan bahasan tentang listrik statis, ya. Perlu kalian ketahui bahwa untuk bahasan kita kali ini, yaitu kita akan membahas tentang energi potensial listrik, ya. Itu sebenarnya membutuhkan dukungan pengetahuan matematika integral, ya. Jadi kalau kalian masih belum belajar matematika integral, tidak apa-apa, gitu. Jadi nanti yang penting buat kalian adalah formulasi akhirnya, ya. Jadi dihafalkan, diingat-ingat formulasi akhirnya, karena persamaannya memang diturunkan menggunakan integral, ya, matematika integral. Nanti Pak Guru akan mencoba untuk menyederhanakan bahasan ini, ya toh. Jadi kita lebih misalnya latihan mengerjakan soal-soal, begitu ya. Oke, baik, kita lanjutkan dengan membahas tentang energi potensial, ya. Energi potensial listrik, ya. Energi potensial listrik. Oke, kita kasih simbol EP, energi potensial listrik, ya. Ini hampir mirip dengan energi potensial gravitasi, ya. Jadi ini adalah berkaitan dengan gaya-gaya konservatif. Itu gaya-gaya yang tidak perlu kita terlalu memperhatikan bentuk lintasan. Yang perlu kita perhatikan itu adalah hasil akhirnya. Jadi posisi awal dan posisi akhirnya saja. Itu yang perlu diperhatikan. Oke? Nah, energi potensial listrik itu anak-anak begini, ya. Misalnya ini ada sebuah muatan listrik, ya, muatan Q misalnya, Q. Nah, sebagaimana sudah kita pelajari semua, ya, bahwasanya di sekitar muatan listrik ini akan ada medan listrik, gitu kan? Akan ada medan listrik. Oleh karena itu, muatan apa saja, mau plus K, mau min, begitu dia memasuki medan listrik dari muatan Q ini, maka muatan uji itu akan mengalami interaksi yang tergantung kepada jenisnya. Kalau muatan uji harusnya muatan positif, ya. Jadi berarti dia begitu dia masuk ke sini dia akan mengalami penolakan. Kalau misalnya muatan negatif berarti dia akan mengalami tarikan. Nah, seperti itu, ya. Nah, oleh karena itu energi potensial itu didefinisikan sebenarnya, ya. Jadi saya ulangi, energi potensial itu didefinisikan sebagai, gitu ya, usaha yang diperlukan untuk memindahkan satu muatan listrik, ya, anggap saja itu muatan uji, ya, dari tempat yang jauh tak terhingga ke suatu jarak tertentu di dalam medan listrik muatan Q ini. Jadi misalnya ada, nah, jadi dari jauh tak terhingga seperti ini, ya. Jauh tak terhingga begitu, nah dibawa ke sini, ya. Nah, misalnya seperti ini, ya. Ini misalnya Q0, ya. Dibawa ke dalam medan listrik muatan Q yang misalnya ini jaraknya adalah R. Oke? Ya. Sehingga kalau kita bisa menuliskan, ya. Ingat bahwasanya ini usaha oleh gaya konservatif itu sama dengan apa? Min perubahan dari energi potensial. Ya, ingat-ingat ini. Oke, jangan lupa seperti pada bahasan tentang gravitasi. Oke. Nah, kalau misalnya ya, kita masukkan nilainya, itu kita masukkan. Berarti misalnya ini W sama dengan integral dari min, ya, integral dari gitu, ya, F dikalikan dengan perpindahannya. Ini dari jauh tak terhingga ke R. Seperti itu, ya. Ini dari jauh tak terhingga ke R. Oke? Baik. Pak Guru sekali lagi seperti tadi tidak akan mengulas terlalu jauh-jauh. Karena ini menggunakan matematika integral, ingat-ingat saja bahwasanya F sama dengan K, begitu ya, Q0 berarti R kuadrat. Gitu ya, ini F-nya kan.
Nah, kalian masukkan ke sini, nanti diintegralkan, maka akan didapatkan begitu ya. Jadi W itu sama dengan K Q0 dibagi dengan nah seperti ini ya, R min tak terhingga ini, tak terhingga. Ya, tak terhingga. Di mana tak terhingga ini sama dengan 0, ya kan? 1 dibagi tak terhingga itu sama dengan 0, ya. Nah, oleh karena itulah nanti ya, energi potensial itu didefinisikan sebagai akhirnya ya, secara umum itu didefinisikan sebagai K ini Q0 dibagi dengan R. Nah, seperti ini. Oke, dari sini ya, dari sini. Oke. Seperti itu. Ya, jadi Pak Guru akan menghindarkan penurunan rumusnya menggunakan integral karena mungkin kalian belum belajar. Jadi yang penting buat kalian adalah ini. Ya, hasil akhirnya ini ya. Jadi ini adalah energi potensial. Ya. Satuannya adalah joule, ya. Sesuai dengan definisi tadi ya, energi potensial itu sebenarnya adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari jauh tak terhingga ke dalam medan listrik dari suatu muatan tertentu. Nah, seperti ini. Ya, oke, begitu ya. Nah, oke. Baik, mari kita lanjutkan. Nah, kalau yang lain kan kalian tahu ini satuannya, ini adalah konstanta ya kan. K sama dengan berapa? 1/4 pi epsilon 0 atau 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Itu ya. Ini muatan, yang ini adalah jarak. Ya, kalian bisa lihat kembali di buku kalian masing-masing. Berikutnya adalah tadi energi potensial. Nah, sekarang ada potensial listrik. Nah, potensial listrik. Ya, potensial listrik. Simbolnya V, potensial listrik ya. V. Nah, potensial listrik ini secara sederhana didefinisikan sebagai begitu ya, energi potensial tiap satu satuan muatan. Nah, seperti ini. Sehingga dengan demikian ya, karena EP sama dengan ini tadi ya, itu ya, maka V ini bisa kita tuliskan sama dengan K Q dibagi dengan R. Nah, catatan yang harus kita ingat-ingat adalah bahwasanya jadi saya ulang di sini ya, V ini adalah potensial listrik. Oke. Satuannya adalah volt. Oke. Volt ya, volt. Oke. Jadi saya ulang seperti tadi bahwasanya catatan yang harus kita perhatikan berkaitan dengan potensial listrik ini ya. Jadi kalau misalnya muatannya lebih dari 1 ya. Jadi kalau muatannya lebih dari 1, kita ingin menghitung besar potensial listrik, maka penjumlahannya itu ya dilakukan secara aljabar. Oke, penjumlahnya secara aljabar. Ya, begitu. Jadi misalnya sigma V sama dengan ya V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Ya, kalau muatannya itu banyak. Oke, saya berikan contoh soalnya. Contoh soal ya. Misalnya seperti ini soal. Misalnya gimana? Soalnya misalnya begini. Sebuah bujur sangkar ya, bujur sangkar tahu kan? Ya, sebuah bujur sangkar misalnya seperti ini ya. Ini bujur sangkar. Nah, di sudut-sudut bujur sangkar ini ditaruh muatan listrik. Nah, di sini. Ya. Ya, ada muatan listrik. Nah, di sini. Misalnya ini Q. Ya. Yang ini berarti plus ya. Yang ini berarti apa min? Misalnya 2 Q. Ya toh? Ini apa? Min 3 Q. Yang ini adalah plus 4 ini plus ya. Oke, seperti itu ya. Oke, saya ditanyakan berapakah potensial listrik
ya. Jadi misalnya berapakah, begitu ya, potensial listrik, ya, potensial listrik di titik perpotongan, garis diagonal, yaitu garis diagonal, itu garis diagonal bujur sangkar, ya, bujur sangkar. Oke. Jadi di sini anak-anak, sabar. Ini ya. Di sini, di titik tengah-tengahnya sini. Ya. Misalnya karena ini bujur sangkar, misalnya ini sisi-sisinya A misalnya ya. Sisi-sisinya A. Oke. Jadi saya ulangi, berapakah potensial listrik di titik perpotongan garis diagonal bujur sangkar? Saya begitu, ya. Nah, oleh karena itu nanti kita hitung satu per satu, baru dijumlahkan secara aljabar, begitu ya. Jadi misalnya jawab, oke, jawab, ya. Berarti sigma V sama dengan, ya, di sini. Nah, kita tentukan dulu jaraknya ya, jarak dari sini ke sini. Bisa kan menentukan jaraknya? Bisa? Bisa enggak? Pakai Pitagoras. Karena ini bujur sangkar ya, ini kan tegak lurus ya tak? Kita hitung dulu berapa panjang garis diagonalnya. Kan gitu ya. Jadi panjang garis diagonal misalnya apa simbolnya? Kita kasih simbol D ya. D ya. Berarti D itu sama dengan akar dari ya kuadrat sisi siku-siku ini ya. Berarti apa? A kuadrat ditambah A kuadrat. Ya, sama dengan berapa ini? Akar 2A kuadrat atau A akar 2. Nah, begini, ini D. Ya toh? Sementara ini ke sini misalnya ini adalah ini jaraknya misalnya R ya. Jadi R itu sama dengan setengah D. Gitu kan? Jadi R sama dengan berapa? Setengah dari ini. Berarti apa? Setengah A akar 2. Oke. Ya. Kita dapat sudah. Oke, jaraknya kita sudah dapat. Oke. Gitu ya. Nah, mari kita hitung. Jadi ini adalah V1 ditambah V2 ditambah V3 ditambah V4. Begitu ya. Nah, kita mulai dari bawah. Jadi K ini. Ya. Jadi Q begitu. Dibagi dengan ini. Setengah A akar 2 setengah A akar 2 ya. Oke, gitu ditambah dengan apa lagi? Oh, ini. Ya. Berarti K min 2Q dibagi dengan setengah A akar 2. Gitu ya. Tambah lagi berapa? Yang ini. Ya. Jadi K dikalikan dengan min 3Q dibagi setengah A akar 2 ya. Ditambah dengan K kali berapa lagi? 4 ya. 4Q dibagi setengah A akar 2. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi kita jumlahkan secara aljabar. Ya toh? Nah, maka kita dapatkan berapa ini anak-anak? Kita dapatkan berapa? Ini min 2, min ini 5. Oh iya. Kita ini aja ya. Kita ganti ya. Mana? Kalau enggak ini nanti hasil akhirnya 0 ya. Jadi biar tidak 0 yang mana? Yang min, yang mana? Oh, misalnya min ini ya. Nah, jadi 6 nanti dapatnya sisa 2 ya. Oke. Ini dengan ini kan plus yaitu ini 1 yaitu
Kita ganti mana yang ini? Oh, ini ya. Nah, ini plus, misalnya yang ini min. Oke, itu ya. Kita dapatkan nanti berapa? Ini dengan ini 4, ini dengan ini 6. Berarti min 2K Q dibagi setengah A akar 2. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, seperti ini sudah, tidak apa-apa ya. Nah, kalau kalian mau sederhanakan ya bisa saja disederhanakan. Ya toh? Ya toh? Nah, ya, ini tinggal naik ke atas begitu. Ya toh? Nah, jadi berapa itu? Ini 4,5. Oh ya, jadi dapatnya min 2 akar 2 K Q dibagi dengan A. Nah, seperti ini ya. Boleh? Ya. Kalau mau disederhanakan. Ya, begitu ya. Oke, baik anak-anak, terima kasih atas segala perhatian. Sampai di sini dulu. Nanti perhatikan angka-angkanya ya. Ya, seringkali Pak Guru juga tidak teliti, jadi diteliti kembali angka-angka. Oke, ya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita bertemu lagi dalam pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas materi tentang kapasitor, masih lanjutan dari ini, ya. Begitu ya. Selamat pagi.